Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, hari ini hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Saya pengajar praktek dari Kabupaten Kota Waringin Barat akan melakukan pendampingan individu 2 di Kota Waringin Lama, tepatnya di SMP Negeri 1 Kota Waringin Lama, yaitu calon guru penggerak atas nama Bapak Nanang Fahruroji. Mari kita ikuti pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak Kabupaten Kota Waringin Barat ini. Bagaimana proses pendampingannya? Silakan kita ikuti dan simak selanjutnya. Halo sobatku, saat ini saya sudah sampai di Kota Waringin Lama. Tepatnya ini berada di peninggalan sejarah masjid tertua yang ada di Kota Waringin Lama, yaitu Masjid Kiai Gede, yang ini betul-betul dibangun sejak zaman penjajahan Belanda dengan secara manual sampai saat ini masih bisa bertahan. Ini disebut dengan Masjid Kiai Gede dan peninggalan sejarah kuno. Dan di sekitar masjid ini kurang lebih memang ini di pinggir sungai besar ya. Masjid ini di pinggir sungai besar dibangunnya. Ini ada sungai yang sangat besar membentang di sini di pinggir masjid ini ya. Dan masjid ini merupakan peninggalan dari pejuang kita, yaitu Kiai Gede. Dan dari Masjid Kiai Gede ini kurang lebih sekitar 3 km saya sudah sampai ke CGP atas nama Bapak Nanang Fahruroji, SMP 1 Kota Waringin Lama. Baik, kita ikuti perjalanan PP kali ini dalam rangka kunjungan pendampingan individu kedua di SMP 1 Kota Waringin Lama. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anang, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus Pak, dan sampai ada sakit lagi. Pak Nanang, baik, hari ini tanggal 1 Maret ya, kita bertemu kembali dalam rangka pendampingan individu 2. Saya selaku pengajar praktek hari ini ingin diskusi dengan Pak Nanang berkaitan dengan pendampingan individu ini. Mudah-mudahan apa yang proses Bapak alami pembelajaran selama 2 bulan ini bisa terdiskusikan dan punya proses dan hasil yang baik. Dan mudah-mudahan tentunya kita berharap dari kunjungan ini, pendampingan ini ada nilai tambah untuk Pak Nanang dan kedepannya ya. Dan pendampingan kali ini tujuannya yang pertama, kita akan diskusi tentang tindak lanjut penerapan komunitas praktek di sekolah. Kemudian kita juga akan diskusi tentang proses penerapan disiplin positif di sekolah. Kita akan merefleksi tugas yang pada lokakarya, untuk lokakarya 3 nanti ada tugas yang sudah disampaikan pada saat lokakarya 2. Terus dan yang berikutnya kita akan melakukan rencana atau terkait praktek pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan partisipan komunikasi. Baik Pak Nanang, untuk yang pertama
apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir yang Pak Nana alami dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring di program pendidikan guru tunggal ini, Pak? Kalau yang pertama Pak, saya memulai di kelas itu mulai dari komitmen kelas, untuk pembelajaran kita menerapkan pembelajaran dan menerapkan berbagai aktivitas kelas. Artinya dari komitmen kelas itu ada beberapa item yang kita sepakati dalam kelas. Kemudian kita sepakati juga komitmen ketika item-item yang kita sepakati itu ada yang dilanggar. Itu salah satu pesan dalam kelas. Itu alhamdulillah itu sudah kita komitmen dan sudah kita mulai terapkan 1 bulan terakhir ini. Selain itu, dan komitmen kelas ini tidak hanya berlaku di dalam kelas ya. Ada juga yang sifatnya itu selama di lingkungan sekolah, selama jam mata pelajaran itu komitmen itu tetap berlanjut sampai berlaku. Selain itu juga untuk budaya literasi sudah mulai kita terapkan dalam 1 bulan ini. Saya mengajukan untuk pihak Makasih Kurikulum untuk literasi itu dijalankan sehingga ada perubahan jadwal. Untuk literasi itu setiap hari itu ada waktu 10 sampai 15 menit di ruang terapi untuk literasi anak-anak tiap pagi. Kemudian tentang penerapan budaya positif di kelas Pak, mulai kami terapkan tentang disiplin dan gotong royong. Seperti pada saat kita mindset untuk misi diri bergerak di tugas yang lalu, itu penerapan tentang disiplin dan gotong royong sudah mulai terapkan dan kita pantau perkembangannya untuk perkembangan pada anak-anak. Baik, luar biasa. Tentunya ini prosesnya sudah sangat luar biasa dari 1 bulan berjalan yang Bapak rencanakan, mulai dari rencana tidak lanjut sampai penerapannya sudah dapat diterapkan baik di kelas maupun di komunitas di sekolah ini. Berikutnya kita akan diskusi tentang tidak lanjut penerapan komunitas praktisi, Pak. Kemarin di Lokakarya 2 itu ada penerapan komunitas praktisi di sekolah. Jadi apa capaian kegiatan Bapak sesuai dengan harapan dan tujuan tentang penerapan komunitas praktisi di sekolah? Untuk capaian tentang komunitas praktisi di sekolah, ini memang yang pertama kan kita adakan pertimbangan sosialisasi tentang program pendidikan kita ini. Kemudian yang kedua tentang idealnya seorang guru untuk dapat melakukan merdeka belajar. Nah, konsep-konsep seperti apa itu sudah kita uraikan, sudah kita presentasikan. Alhamdulillah sebagian besar dari Bapak Ibu guru merespon positif dan rasa penasaran mereka sebetulnya muncul. Rasa penasaran mereka muncul itu dibuktikan dengan banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Ibu guru tentang penerapan belajar yang merdeka itu seperti apa. Kemudian kita jelaskan juga kepada Bapak Ibu guru itu tentang penerapan di kelas itu bahwa kita mengajar, kita melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga di situ dikenal dengan pembelajaran diferensial. Itu juga mungkin yang sampai saat ini belum semua masih sama-sama sharing, sama-sama menggali informasi Pak, tentang penerapan pembelajaran diferensial itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu guru sampai saat ini mungkin kalau di presentase itu yang dapat mulai mengikuti penerapan model pembelajaran diferensial itu dari 50%. Iya, karena itu mungkin baru Pak. Iya, yang baru. Baru. Terutama dari kita sendiri kan masih dalam proses belajar dan mempraktekkan. Kira-kira
Ini dalam sosialisasi atau penerapan di kegiatan komunitas ini ada nggak ya apa istilahnya tantangan atau kendalanya? Eh, secara real di sekolah ini kan, di sekolah kami eh, jujur ada satu dua ini yang memang sama sekali belum ada respon, belum ada perubahan. Jadi itu kaitannya dengan kesadaran ini tentang kesadaran diri. Dan saya rasa kalau untuk mendekati diri yang bersangkutan itu tidak hanya cukup dari saya saja, saya perlu itu dukungan oleh kepala sekolah. Ya pasti. Untuk mendekati dan melakukan pemahaman tambahan terhadap diri yang bersangkutan. Saya rasa dari situ saja. Yang jelas lebih enak ketika program ini kita lakukan kesepakatan bersama, kita satu kata untuk melakukan kegiatan yang hari ini, itu kan akan terasa lebih utuh ya dalam lingkungan sekolah yang ini. Jadi itu saya kira yang masih menjadi PR saya. Ya. Apa hal yang menarik Pak tentang dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktis ini? Yang menarik ini adalah ini, karena ini bukan barang baru. Iya, betul. Ini bukan barang baru. Ketika Bapak Ibu guru banyak yang melakukan positif, kemudian mereka penasaran, itu kita semakin ditantang. Iya. Kita semakin ditantang untuk dapat menjelaskan dan menguasai ilmu-ilmu teori tentang pembelajaran berbeda belajar atau tentang pembelajaran diferensial. Jadi itu juga yang membuat motivasi kita sebagai calon guru penggerak ini menjadi lebih giat, lebih termotivasi untuk segera menjadi wakil guru penggerak. Sejauh ini dari kepala sekolah mendukung, Alhamdulillah sangat mendukung, sangat mendukung apa yang kita butuhkan, apa yang kita lakukan itu kalau kita fasilitasi. Baik, luar biasa terkait dengan tindak lanjut penerapan komunitas praktis di sekolah ini. Yang berikutnya kita akan diskusi tentang penerapan disiplin positif di kelas dengan menggunakan pertanyaan kunci. Apa saja usaha yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan disiplin positif kepada siswa di kelas? Jadi yang pertama, setelah kita melakukan komitmen kelas, itu kita jelaskan ke anak-anak bahwa ada satu dua kebiasaan yang perlu kita terapkan di dalam kelas, dan itu harus dimulai dari sekarang. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua gotong royong. Nah, dari disiplin dan gotong royong itu nanti beberapa karakter yang lain akan mengikuti di sendirinya. Dan itu di setiap mata pelajaran itu bisa kita jelaskan dari setiap mata pelajaran itu budaya positif itu kan selalu ada. Kita jelaskan tak pentingnya siswa memiliki budaya positif itu dan dampak-dampaknya terhadap karakter mereka itu seperti apa, itu semua kita jelaskan. Jadi tahap Islam sudah mulai memiliki kesadaran tentang jenis-jenis atau item-item budaya positif yang harus mereka terapkan, yang itu akan memiliki efek kebaikan atau efek positif terhadap karakter mereka. Mulainya dari situ. Baik, kita lanjut Pak Anggi. Bagaimana tanggapan anak-anak Pak ketika Bapak menerapkan budaya positif ini? Tanggapannya
senang juga. Senang ya. Ya, senang saja. Artinya mereka merasa ada ini sudah ada banyak perubahan nih dari bapak ibu guru tentang perhatian di kelas. Karena terutama yang perempuan. Iya. Karena kalau memang sebelumnya itu ada sedikit pelonggaran. Artinya ada sedikit pelonggaran itu kan persentase perhatian bapak ibu guru tidak semaksimal yang sekarang. Sehingga anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi itu mereka akhirnya semakin senang. Iya. Mereka semakin senang dan menjalankan dengan baik, dan ketika adanya komitmen kelas itu mereka sangat mendukung manusia. Nah, tinggal kita memberikan pemahaman dan bimbingan terhadap beberapa anak yang punya kebiasaan agak kurang disiplin. Iya. Itu yang kita Itu mungkin yang apa ya, kalau ibarat orang dewasa itu yang digali begitu ya. yang biasanya usil terhadap Iya, teman-temannya betul. itu. Nah, karena ada pembatasan seperti itu, jadi dia tidak terlalu bisa leluasa bergerak. Iya. Ya. Baik, apa tantangan Bapak Pak selama penerapan proses dalam pembelajaran ini, Pak? Tantangan saya yang pertama ini tentang penerapan diferensial ini. Terus saya masih belum menguasai dengan tinggi penerapan diferensial itu, karena kalau saya melihat di kelas di sini rata-rata itu ada selalu 3 kategori. Artinya kategori yang sudah menguasai dengan mudah pemahaman, kemudian yang mereka sedang, kemudian ada yang ulang. Nah, ketika dalam satu waktu kita menerapkan untuk 3 kelompok ini, nah ini yang saya masih belum menguasai beberapa metode yang ini bisa diterapkan, karena ini kita masih dalam tahap belajar untuk menerapkan itu. Baik. Bagaimana relasi Bapak dengan siswa selama penerapan disiplin positif di kelas, Pak? Alhamdulillah hubungan kita dengan siswa baik, Pak. Baik ya. Iya, alhamdulillah baik, dan malah bisa dikatakan semakin baik dari begitu ya. Iya, semakin akrab. Lebih akrab dari sebelum penerapan program ini. Ada yang tidak Pak, sekiranya mungkin yang awalnya dia bebas, terus ketika ada penerapan seperti ini terus merasa jengkel gitu, kira-kira? Ada, Pak. Ada ya? Ada. Itu selama 2 minggu pertama. Yeah. Artinya dari ekspresinya itu sudah terlihat. Iya, nampak pasti ya. Yeah. Dari ekspresi wajahnya sudah terlihat bahwa dia merasa ini adalah sebuah tekanan baru. Iya, betul. Merasa ini tekanan baru yang membuat ruang gerak dia itu terbatas. Tapi seiring dengan waktu, dengan mengikuti kegiatan teman-temannya, kemudian pola diskusi dan segala macam, itu dengan sendirinya dia mengikuti partisipasi. Ada pendekatan khusus dari Bapak Mbak? Satu kali pernah dipanggil, Pak. Oh, kemarin. Satu kali pernah dipanggil karena memang kebetulan saya di sini juga bimbingan konseling. Iya. Jadi untuk anak-anak yang motivasi belajarnya mulai menurun itu, memang kita panggil secara pribadi ke rumah kita aja sharing. Tapi alhamdulillah kelamaan semakin kesini semakin ada ya kan itu ya. Semakin ada kesadaran. Iya. Baik, perubahan apa yang Bapak rasakan dalam hal berinteraksi dengan murid setelah menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran, Pak? Yang jelas perubahan dalam pembelajaran ketika kita menerapkan disiplin positif itu atau budaya positif itu tentang hasil, Pak. Tentang hasil dari pembelajaran itu. Hasil ya. Iya, tentang hasil pembelajaran itu sendiri. Rata-rata dari siswa sudah memperlihatkan capaian atau penguasaan materi dengan tujuan pembelajaran itu lebih mudah mereka kuasai daripada
eh, kebiasaan yang sebelumnya. Baik, luar biasa tentang penerapan disiplin positif di kelas dengan menggunakan pertanyaan kunci ini. Sudah saya lihat prosesnya luar biasa perkembangannya Pak. Jadi mudah-mudahan ini terus berproses dan termasuk nanti dari teman-teman sejawatnya bisa untuk mengikuti jejak Bapak seperti itu. Amin. Baik, selanjutnya kita akan diskusi tentang refleksi tugas yang akan dibawa ke Lokakarya 3 Pak. Ini kemarin yang form itu sudah Bapak kerjakan ya. Ada form yang saya kasih itu. Dari sebagian Pak. Teruskan ya. Iya. Sebagian. Itu refleksi tugas yang akan dibawa ke Lokakarya 3 dengan menggunakan pertanyaan penuntun. Apakah Bapak telah menyelesaikan tugas dan Lokakarya 3? Berarti belum selesai Pak. Belum diselesaikan. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas dan bagaimana mengatasi kesulitannya? Ada kesulitan Pak? Sampai saat ini belum Ya. belum sih Pak. Belum ada. Sampai saat ini. Dan nanti kalaupun ada nanti mohon waktu dapat konsultasi. Ya. Rencana saya memang nanti sebelum Loka 3 itu kita akan coba diskusi pakai Dikon dengan teman-teman yang lainnya juga, dan ini memang kita di Bubar tanggal 12 ini kan kita kendala ya, semua kepala sekolah kayaknya yang K3S ini berangkat ke Lombok. Nanti kita akan coba diskusikan saker P4TK apakah bisa diundur. Kalau memang bisa diundur, nanti kita Loka 3-nya akan kita undur karena itu sangat penting sekali menghadirkan kepala sekolah terkait dengan visi misi sekolah dan program sekolah itu, makanya sangat penting sekali. Nanti kalau memang bisa kita undur, kita akan ajukan untuk pengunduran. Baik, Bapak, untuk tentang tugas Lokakarya 3 ini nanti kalau memang masih ada kesulitan kita bisa saling konsultasi baik dengan teman CGP yang lain maupun bisa konsultasi dengan saya. Selanjutnya kita akan diskusi tentang rencana yang akan dilakukan terkait praktek dan pembelajaran yang telah dilakukan mengenai penerapan disiplin positif di kelas dan partisipasi komunitas praktisi. Mendapat umpan balik dari respon yang diterima murid, Bapak, apa perbaikan yang akan dilakukan mengenai praktek penerapan disiplin positif yang sudah Bapak lakukan? Umpan balik itu kan kita anggap evaluasi terhadap sikap kita atau yang sudah kita lakukan kan begitu. Jadi beberapa item-item dari umpan balik itu yang sekiranya itu masih belum dikatakan baik atau kurang, itu nanti akan kita lakukan perubahan sehingga tatap muka selanjutnya itu sudah kita lakukan perbaikan ya. Apa rencana yang akan Bapak lakukan bersama komunitas praktisi yang sudah Bapak rintis di bulan depan jika sudah terbentuk? Bapak sudah bentuk ini membuat proses yang untuk kumpul-kumpul dengan guru satu komunitas satu sekolah sudah ge. Kalau satu sekolah ini sementara kan dengan ibu-ibu Wakasek itu, Wakasek kurikulum dan Wakasek siswaan. Nah, ya, artinya sudah terbentuk. Alhamdulillah. Terbentuk. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Ada strateginya Pak mungkin untuk? Yang pertama gini Pak, yang jelas kita minta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah supaya tim kecil yang saya bentuk
untuk memimpin teman-teman menerapkan pembelajaran diferensial di kelas ini dan menerapkan budaya positif juga, itu sama-sama secara bersamaan itu mulai dilakukan. Nah, saya kira kalau sudah ada instruksi dari kepala sekolah seperti itu, Bapak Ibu guru yang lain akan mengikuti, dan kita baru mulai membuat progres. Kita mulai koordinasi tentang penyesuaian materi yang dikemas dengan LPP pembelajaran diferensial. Ya, mungkin dari kita sendiri memerlukan waktu yang ekstra ya dalam memberikan pemahaman terhadap Bapak Ibu guru, karena kemungkinan kalau dijelaskan secara bersamaan Bapak Ibu guru itu kita jelaskan tentang beberapa materi diferensial itu, kalau ada mahasiswa yang tidak paham itu di lain waktu kan secara pribadi bisa kita dampingi juga untuk membuat LPP-nya itu. Jadi saya kira mulainya dari situ. Baik, untuk rencana yang dilakukan Bapak terkait praktek pembelajaran mengenai penerapan disiplin positif, ini prosesnya juga sudah baik sekali dan mudah-mudahan terus berproses sesuai yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Bapak betul-betul menjadi agen transformasi pendidikan di sekolah ini dan termasuk juga nanti di komunitasnya. Baik Bapak, ini kita bagian akhir pendampingan ya. Melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Apa hal yang menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan ini, Pak? Ya, alhamdulillah Pak, dengan adanya pendampingan ini saya sebagai CPP sangat senang, karena beberapa masalah yang kita hadapi di lapangan bisa langsung konsultasi ke Bapak dan itu bisa diberikan solusi yang lain. Yang pertama, kemudian yang kedua juga mungkin hal-hal kekurangan atau item apa yang belum kita lakukan itu bisa Bapak jelaskan juga untuk menjadi evaluasi atau diberikan, sehingga target praktek itu atau capaian itu memenuhi target. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan ini, Pak? Mungkin perlu kita perbaiki seperti apa? Sampai saat ini saya rasa dari semua unsur sudah baik, Pak. Iya, sudah baik. Baik, dari rangkaian proses diskusi kita hari ini, Pak, sudah cukup lumayan baik, dan kita prosesnya Pak Anang ini luar biasa, Pak, terutama di penerapan di kelas praktek baiknya ini sangat menonjol sekali kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, dan juga menjadi sebuah menjadi sebuah support bagi teman-teman sejawat yang ada di sekolah ini, Pak. Terus Bapak berkembang, mudah-mudahan Bapak segera menjadi guru penggerak yang dapat mentransformasi pendidikan, terutama di sekolah ini dan sekolah-sekolah di lingkungan sekitar. Terima kasih. Hari ini saya sudah diterima dengan baik oleh Bapak, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu nanti di Lokakarya 3. Kita akan lebih seru lagi untuk membahas tentang program sekolah, visi dan misi sekolah. Terima kasih, mohon maaf atas kunjungannya, mungkin ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.